Ya udah kan main warnet tuh sampai jam berapa? Sampai pagi. Sampai pagi. Warnetnya buka 24 jam. Ini yang harus bikin aturan. Warnet nggak boleh buka 24 jam. Karena isinya anak-anak. Udah, berarti warnetnya sudah kayak narkoba ya. Di banyak wilayah Indonesia, kenakalan remaja bukan lagi fenomena pribadi, tapi merupakan gejala sosial. Umurnya berapa ini? 13. 13 tahun. 13 tahun, kalau dikalkulasikan nyuri udah berapa? Udah banyak pengen gantiin, Pak. Kita tidak sedang melihat anak nakal dalam artian klasik. Kita sedang melihat potret kecil dari rapuhnya sistem nilai. Anak tidak pernah sepenuhnya salah. Ia tumbuh dari contoh, dari lingkungan, dari apa yang dianggap boleh oleh orang tuanya. Kenapa tidak diproses pidana? Ininya Dimasukin tahanan anak? sering kabur ininya. Bukan, kenapa Ketika nggak? ibu lebih membela daripada mendidik, maka kontrol sosial seharusnya hadir, malah ikut lenyap. Karena minta ganti. Oh, yang diambilnya minta ganti. Apa yang membuat kamu selalu ingin mencuri? Terus waktu itu kamu nyuri mobil. Dalam budaya kita, rasa malu adalah salah satu bentuk kontrol moral tertua. Tapi di sini rasa malu itu seakan hilang. Karena lingkungan tidak pernah membuatnya merasa bahwa mencuri itu adalah perbuatan salah. Terus coba sebutin, kamu ngaku deh, kamu udah nyuri berapa puluh kali? Nyurinya di mana? Di Cimahi dekat rumah. Dalam permasalahan ini, sebenarnya peran orang tua adalah fondasi. Tapi di banyak keluarga, hal itu mulai goyah. Entah karena ekonomi, ketidakhadiran emosional, atau sekedar tidak tahu harus berbuat apa. Yang kedua, habis itu nyuri di mana lagi? Mobil. Nyuri mobil yang kemarin itu. Terus nyuri di mana lagi? HP mah. HP siapa? Mah. Emak. HP-nya nyuri lagi. Terus Bibi. Uang bibi. uang bibi berapa? 6.400.000. 6 juta yang diganti itu. Iya. Warung internet. Ya, dunia digital yang semula menjadi jendela pengetahuan berubah menjadi candu. Apa yang membuat kamu tuh kan tidak merasa bersalah nyurinya berulang-ulang? Apa alam bawah sadar kamu yang membuat kamu tuh mencuri? Dorongannya apa? Main warnet. Karena kebutuhan, main warnet. Ini kan orang nggak ngerti. Warnet buka, anak-anak nongkrong 24 jam, bukan pelanggaran HAM. Negara masih gagap antara menegakkan perlindungan anak atau tunduk pada dalih kebebasan berusaha dan hak asasi. Absennya negara terhadap pengawasan anak dan kebijakan negara terhadap warnet buka 24 jam selalu menuai pro dan Pindah ke kontra. warnet sana. Ya udah kan main warnet tuh sampai jam berapa? Sampai pagi. Sampai pagi. Warnetnya buka 24 jam. Ini yang harus bikin aturan. Warnet nggak boleh buka 24 jam. Karena isinya anak-anak. Udah, berarti warnetnya sudah kayak narkoba ya. Maka negara tidak bisa diam jika melihat fenomena seperti ini. Pemerintah harus hadir bukan hanya dalam bentuk sanksi, tapi dalam bentuk pendampingan, edukasi keluarga, dan pengetahuan ini sosial sejak dini. Apa rencana kamu nih sekarang? Pikiran kamu apa dalam rencana kamu sekarang? Pesantren. Kalau yang gini, pengalaman saya nggak kuat. Menangani kasus seperti ini, jika pilihannya adalah pondok pesantren, sangatlah tidak tepat. Karena akarnya tidak disentuh. Di rumah pengasuhan gagal, di masyarakat kontrol sosial lemah, dan negara absen. Karena ini mah harus ada yang dirubah. Kita dulu pernah yang nyuri-nyuri gini. Di pesantren naik ke atas. Ya lama di pesantren, maling deui. Untuk menangani masalah seperti ini, harusnya negara hadir lewat sistem perlindungan anak, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial seperti program perak militer yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat, atau pemulihan keluarga. Negara juga bisa hadir lewat kebijakan mengatur jam operasional warnet, mengawasi ruang digital anak, dan memperkuat sistem pengasuhan alternatif, bukan sekedar menitipkan ke pesantren atau panti. Kalau di pesantrennya misalnya nyuri uang temennya lagi, uang temennya tidak terima, digebukin.
Melihat fenomena ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pola asuh yang salah arah, cinta yang berlebihan tanpa batasan, justru berubah menjadi bumerang. Anak tidak hanya butuh kasih sayang, tapi juga aturan. Butuh perhatian, tapi juga batas. Karena sejatinya, tugas orang tua bukan membuat anak selalu senang, tapi membentuk manusia yang mampu menghadapi kenyataan. Nah kieu-kieu nah akibat diantep tadi nama. Tadi nak diogotinya ku ibu. Ente Oh, oleh bapak diogoknya. Iya terlalu dimanja.